Guys, pernah nggak kalian niat ke pantai buat healing, tapi malah kayak dipanggil? Nginep sendirian di hotel tua, depan kamar langsung laut lepas. Tapi pas bangun pagi, selimutnya penuh pasir, kakinya basah, ada bekas tapak misterius, dan ada gelang kerang yang nggak pernah kamu bawa. Dan itu dialami oleh seseorang bernama Citra, salah satu geskerok yang katanya cuma mau niatnya menyepi di Parangtritis, tapi pulangnya dia nggak pernah benar-benar sama lagi. Karena katanya di malam terakhir ada suara dari balkon, "Ayo sini, aku udah nunggu kamu." Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epik horor kamu, aku, kita bareng aku Revty Beatrice. Dan hari ini aku akan bahas dan bacain satu kisah yang dikirim langsung ke email Kerok dari salah satu guest Kerok kita. Dan sumpah ya, dari sekian banyak cerita horor yang pernah masuk, ini tuh paling beda ya. Bukan soal rumah angker, bukan soal gedung kosong, bukan tentang sesuatu yang lebih seram daripada sejarah, tapi sesuatu yang masih dikeramatkan sampai sekarang guys, yang katanya bisa memanggil siapa aja yang datang tanpa izin, yang katanya bisa menyamar jadi ombak dan menelan korbannya hidup-hidup. Yes guys, hari ini kita bakal turun langsung ke legenda paling terkenal dan paling mistis di Indonesia, Pantai Selatan. Dan siapa yang tinggal di sana? Siapa yang memerintah gelombang-gelombang ganas yang terus memakan korban tiap tahun, tiap musim? Dialah Ratu Pantai Selatan atau yang paling kita kenal dengan nama Nyi Roro Kidul. Tapi jangan salah, cerita ini bukan mitos doang guys. Ini kisah nyata yang dikirim oleh seorang perempuan bernama Citra. Tapi jujur ya, aku nggak bisa lagi menghubungi Mbak Citra ini untuk ngecek kebenarannya. Tapi serius, aku ngerasa tertarik untuk ngebahas semuanya. Ya udah, kita dengerin aja cerita ini. Baik ini nyata ataupun fiksi, tapi yang pasti ini nggak biasa. Dia ke Parangtritis buat healing guys, tapi pulangnya dia nggak pernah benar-benar sama lagi. Dan katanya sampai sekarang tiap malam ia masih mimpi dirinya duduk di batu karang pakai kebaya warnanya hijau dan menatap ke laut sambil senyum. Jadi siap-siap, matiin lampu, pakai headset, dan jangan pakai baju warna hijau karena katanya itu warna panggilan. Citra, 28 tahun, pekerja agensi di Jakarta, udah kerja 2 tahun nonstop, dikejar deadline, klien yang rese dan bos yang moodnya kayak cuaca ya, hujan badai gitu ya. Belum lagi pacarnya yang habis ghosting tanpa pamit, akhirnya dia capek, lelah, kosong, dan di tengah keputusasaan itu, dia buka aplikasi pemesanan hotel dan ngetik pantai, sepi, murah, tenang. Dan muncullah satu nama hotel tua di tepi Parangtritis, hotel dengan tampilan antik, langsung menghadap laut lepas, dan yang paling menarik harga diskonnya setengah harga. Tanpa pikir panjang, Citra langsung booking 2 malam di sana. Hari Rabu pagi dia naik kereta ke Jogja. Sore harinya naik taksi online ke arah selatan. Semakin mendekati pantai, sinyalnya makin putus-putus, tapi hawa hatinya justru makin adem guys. Jalan menuju hotel itu kecil, sampingnya kebun pandan dan ilalang. Begitu mobil berhenti di depan gerbang, suasananya langsung berubah. Hotel itu berdiri agak menjorok ke arah laut ya. Bangunannya lumayan besar dan ada lumut ya di beberapa sisinya. Di depannya ada pohon waru tua. Citra sempat bergidik, tapi dalam hati dia mikir, alah, ini pasti hotel lama yang belum direnovasi, belum estetik kan ya. Di resepsionis, mbak penjaganya juga ramah ya, tapi ada sesuatu yang aneh. Senyumnya terlalu kaku, matanya terlalu kosong, dan Citra dapat kamar 203, lantai 2, pojok kanan, langsung menghadap laut. Saat mbaknya ini ngasih kunci, dia bilang pelan ya, "Kalau malam jangan buka pintu balkon ya mbak, soalnya angin laut suka bawa sesuatu." Citra cuma ketawa kecil ya, dia emang bukan tipe orang yang takut hantu ya. Dia anak kota, logis, skeptis, tapi tetap aja kalimat itu nyangkut di kepalanya. Kamar 203 lumayan besar, lantainya marmer putih kehijauan, kasur queen, meja rias klasik, lemari kayu jati, dan satu pintu geser ke arah balkon.
Dari balkon view-nya luar biasa ya, langsung hamparan pantai. Garis air memanjang ke kiri dan kanan dan laut lepas. Hitam kebiruan, ombaknya keras menghantam batu. Jam 4 sore, Citra duduk di kursi rotan balkon ya. Bawa kopi saset dari kamar, langitnya merah jingga, sunsetnya cakep banget. Dia ambil HP, foto-foto, dan upload ke story. Healing dulu guys, close to nature, close to nothingness. Tapi saat dia mau ambil selfie, matanya menangkap sesuatu jauh di garis pantai. Seseorang, perempuan sendirian, berdiri tepat di batas ombak menghadap ke laut. Pakai kebaya panjang warna hijau, rambutnya panjang, hitam sampai menyapu pasir. Dia nggak bergerak, nggak jalan, nggak tenggelam, hanya berdiri, diam. Citra zoom ya pakai kamera HP, tapi saat fokusnya jelas, sosok itu menghilang. Beneran hilang, bukan jalan, bukan jatuh. Tiba-tiba gak ada. Citra langsung bangkit, merinding, dia lihat ke sekeliling pantai, gak ada siapa-siapa, hanya ombak, batu, dan semak pandan. Dia berpikir mungkin hanya halusinasi. Ada orang lokal yang lagi jalan cepat, tapi tetap aja hawa dingin itu gak pergi dari tengkuknya. Saat dia kembali masuk ke kamar, dia sempat nengok ya ke pintu balkon dan dia baru sadar, gagang pintunya dingin banget. Padahal matahari masih kelihatan dan dia yakin belum nyentuh gagang itu dari tadi. Setelah insiden perempuan berbaju hijau yang menghilang tiba-tiba, Citra berusaha mengalihkan pikirannya guys. Dia mandi pakai air hangat, nonton YouTube dan ngemil di tempat tidur sambil scroll-scroll TikTok. Tapi tetap aja perasaan itu nggak hilang. Perasaan kayak dia nggak sendirian. Jam 11 malam, anginnya mulai kencang. Gorden tipis di pintu balkonnya bergoyang halus. Lampu kamar diredupkan, hanya cahaya dari luar yang menembus tirai. Citra mulai merasa ngantuk ya, tapi belum mau tidur. Dia baru aja IG saat tiba-tiba ada suara. Tok, tok, tok. Ada yang ngetuk pintu balkon. Pelan, tapi jelas. Dia diam, dengar lagi. Tok, tok, tok. Citra langsung duduk, matanya mengarah ke arah tirai putih yang berkibar lembut. Gagang pintu kacanya masih kelihatan bayangan. Dan saat itu dia sadar pintu balkon yang tadi dikunci sekarang terbuka sedikit. Dia kaget, deg-degan, tapi nalar kotanya masih jalan. Mungkin gak kunci sempurna batinnya, atau mungkin angin. Dia jalan pelan ke arah balkon, semakin dekat, semakin dingin udaranya, dan tiba-tiba aroma melati menyeruak. Wangi, segar, tapi bukan aroma natural. Ini wangi yang terlalu kuat, terlalu segar, bukan dari sabun, bukan dari pewangi ruangan, lebih mirip wangi bunga tabur. Citra berdiri tepat di depan pintu, gagang pintu kaca terasa dingin banget, dan ketika dia mau nutup sepenuhnya, ada suara. Bukan suara dari luar, tapi bisikan halus, lembut, dan sangat dekat. Ayo sini, aku udah nunggu kamu. Citra spontan mundur 2 langkah, napasnya pendek, bulu kuduknya berdiri semua. Dia langsung tutup pintu balkon rapat-rapat, kunci, dan dorong kursi rotan ke depan pintu sebagai pengganjal. Setelah itu dia coba kembali ya ke tempat tidurnya, tapi malam itu gak ada yang tenang. Setiap kali dia memejamkan mata, ada langkah kaki. Pelan, seperti berjalan di lantai marmer. Langkah itu muterin tempat tidur. 1 putaran, 2 putaran, dan yang paling bikin dia nggak bisa napas. Langkah itu berhenti tepat di sisi tempat tidurnya. Citra nggak berani buka mata, nggak berani gerak, tangannya gemetaran, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Beberapa menit kemudian, langkah itu menjauh, tapi saat dia berani buka mata, dia lihat sesuatu yang bikin jantungnya berhenti sepersekian detik. Tirai balkon bergerak, tapi arahnya bukan karena angin dari luar, melainkan seperti ada yang masuk ke dalam. Dia nggak teriak, nggak bisa, tenggorokannya kaku, dia cuma bisa menarik selimut
sampai ke kepala dan berdoa dalam hati. Entah itu jam berapa, Citra akhirnya ketiduran karena kelelahan. Paginya sekitar jam 7 dia bangun dalam keadaan tubuhnya pegal semua ya, lehernya kaku, bahunya berat. Pas dia buka mata, kamar itu terang karena cahaya matahari, terlihat normal sampai dia ngeliat karpet di depan pintu balkon. Basah, bekas tapak kaki telanjang, ukuran kaki perempuan, tapi panjang dan tipis, gak wajar. Citra langsung gemeter, dia buka tirai dan pintu balkon masih tertutup rapat seperti semalam. Lalu dia nengok ke gantungan pintu, ada setangkai bunga melati segar baru ditaruh persis di gagang pintu kamar. Citra panik, dia buru-buru ambil HP, buka aplikasi hotel dan klik tombol check out. Tapi sistem error guys. Dia telepon ke resepsionis, seseorang perempuan mengangkat dengan suara yang datar. Kamar 203, maaf mbak, kamar itu belum bisa ditinggalkan sekarang. Citra makin panik ya, dia langsung turun ke lobi. Saat ketemu si mbak resepsionis, dia bilang mau keluar hari itu juga. Tapi mbaknya cuma senyum dan bilang, "Mbak, kamu sudah dipilih, gak bisa pergi begitu saja." Citra kaget, maksudnya apa? Tapi mbaknya gak jawab, cuma senyum yang rasanya itu gak ada, datar, penuh rahasia. Setelah ditolak untuk check out dan mendengar kata-kata aneh dari resepsionis, Mbak sudah dipilih, Citra tuh kembali ke kamar 203 dengan perasaan yang campur aduk guys. Kepalanya pusing, badannya juga pegal. Tapi lebih dari itu, dia mulai ngerasa kayak tubuhnya bukan miliknya sendiri guys. Jari-jari tangannya terasa dingin, kakinya berat, langkahnya pelan, kayak orang yang baru aja belajar jalan lagi. Dia sempat berpikir buat packing cepet ya, ninggalin koper dan langsung aja kabur naik ojek online. Tapi pas dia buka ponsel, aplikasi ride hailing force-nya close sendiri. Tiap kali dia buka ulang, layarnya tuh kayak nge-freeze di satu titik. Peta aplikasi cuma muter-muter di satu titik merah di tengah laut. Dia kaget, tutup HP, butuh waktu beberapa menit sebelum dia bisa berpikir jernih lagi ya. Akhirnya dia memutuskan mandi dulu biar tenang. Air panas kan biasanya bisa bantu tuh. Masuk ke kamar mandi, cermin besar di atas wastafel menyambut wajahnya yang pucat. Citra sempat cuci muka lalu angkat kepalanya dan saat itulah dia baru sadar cerminnya itu aneh. Refleksi dirinya tersenyum padahal wajah Citra ini lagi datar, lelah. Tapi di pantulan kaca itu Citra lagi senyum tipis, bibirnya agak biru. Dia langsung mundur setengah langkah, refleksi di cermin ikut. Tapi ada delay sepersekian detik. Lalu refleksi itu terus senyum, lebih lebar, lebih dingin. Citra mulai panik, dia pegang wajahnya sendiri dan refleksi itu nggak ngikutin gerakannya guys. Citra angkat tangan kirinya, refleksi di cermin, angkat tangan kanan. Tapi bukan kayak cermin biasa, ini bukan gerakan kebalikan guys. Refleksi itu kayak seseorang yang berdiri di balik kaca seseorang yang lain. Lalu di belakang refleksi itu perlahan muncul siluet perempuan, rambutnya panjang, kebayanya hijau, matanya kosong, dan senyuman yang terlalu tenang buat ukuran manusia. Citra refleks ya, nengok ke belakang, kosong. Dia balik lagi ke cermin, refleksi perempuan itu masih ada, tapi sekarang posisinya lebih dekat, seolah sedang membisikkan sesuatu ke kuping Citra. Citra mundur, detak jantungnya makin cepat. Tiba-tiba, cermin itu retak kecil di pojok kanan atas, seolah menandai sesuatu, dan entah kenapa Citra merasa sakit menusuk di pelipis kanannya. Dia raba dan menemukan bekas luka gores tipis, padahal dia nggak pernah jatuh, nggak pernah kepentok. Dia lari keluar kamar mandi, duduk di kasur, nangis, gak keras tapi gemeteran, bingung, takut, dan ngerasa dia bukan cuma diganggu. Dia didekati, dipanggil, disentuh. Jam 4 sore, Citra nekat ke lobi lagi. Kali ini dia maksa minta dijemput keluarganya dari Jogja. Tapi saat dia mau ngomong ke petugas, si resepsionisnya udah berdiri di balik meja seolah menunggu. "Mbak, mau pergi?" tanyanya. Kok? Tapi coba tanya dulu ya ke dalam, mbaknya sudah dikasih tanda." Citra bingung, tanda apa? Perempuan itu cuma senyum. "Coba lihat ke bawah mbak, kaki kanan mbak luka kan?" Dan benar. Citra baru sadar ya, betis kanannya ada goresan memanjang.
tipis, segar, belum sempat mengering guys. Dan dia nggak tahu kapan dia dapat luka itu. Malam harinya Citra dikunci di dalam kamarnya sendiri. Gagang pintunya nggak bisa dibuka dari dalam guys. Telepon kamarnya mati, lampu sempat kedip 3 kali. Dan saat itu TV di kamarnya nyala sendiri guys. Layarnya gelap tapi ada suara pelan seperti ombak, lalu diikuti suara perempuan. Laut itu milikmu dan kamu sudah kupilih untuk kembali. Malam itu Citra terkunci ya di kamarnya. Gagang pintu nggak bisa diputar, telepon mati, dan TV yang tadi nyala sendiri sekarang udah mati total. Tapi yang paling aneh adalah aroma melati itu balik lagi, tapi saat ini lebih kuat, lebih pekat, sampai bikin dada sesak dan juga matanya perih. Citra udah nggak sanggup lagi guys, dia cuma bisa tiduran di ranjang, tangannya menggenggam kalung kecil pemberian ibunya. Dia pejamkan mata dan masuklah dia ke mimpi yang bukan sembarang mimpi guys. Dalam mimpi itu, dia berdiri di depan pantai dengan langit gelap, ombak memantul kehijauan, tapi airnya nggak dingin, malah anget seperti menyambut. Dari tengah laut muncul suara nyanyian bahasa asing pelan, penuh gema. Lalu dari kejauhan muncul sosok perempuan melayang di atas ombak, kebaya hijau melambai, wajahnya seperti manusia, tapi terlalu sempurna, terlalu simetris. Kulitnya pucat, matanya teduh tapi kosong. Dia menghampiri nggak pakai kata-kata, tapi seperti menanam suara langsung ke kepala. Kamu milikku sekarang, kamu sudah dipilih, kembali ikut aku. Dan tiba-tiba kaki Citra melangkah sendiri, tubuhnya masuk ke laut, nggak berat, nggak dingin, dia malah merasa damai, tenang, seperti pulang. Dia terus jalan sampai air mencapai pinggang, dada, leher, dan sebelum ombak terakhir menenggelamkan wajahnya, dia lihat bayangan dirinya sendiri, tersenyum. Citra terbangun dengan nafas terengah-engah, basah kuyup, seluruh tubuhnya lengket, dan yang paling aneh, ranjang tempat tidurnya itu penuh dengan pasir guys. Bukan cuma itu, kakinya kotor, berlumpur seolah habis berjalan dari pantai. Dia panik, bingung, tapi saat dia mau berdiri, dia ngerasa kaki kanannya tuh kayak berat banget. Pas dia angkat selimut, ada gelang kaki dari kerang melingkar di pergelangan kakinya. Bukan miliknya, dia nggak pernah punya, dan dia juga nggak tahu kapan dan siapa yang memakaikannya. Pagi harinya, Citra nekat ya minta bantuan ke petugas hotel, tapi yang ditemui di lobi bukan resepsionis biasa. Seorang laki-laki tua, berpakaian seperti dukun, duduk di kursi lobi yang biasanya kosong. Begitu Citra datang, dia langsung menatap tajam dan berkata, "Kamu sudah menyentuh batas. Lautnya udah nempel di tubuh kamu." Citra bingung, maksudnya apa pak? Malam tadi kamu pergi jalan ke arah laut, disaksikan 2 warga yang biasanya bersih-bersih halaman. Kamu berjalan tanpa sadar, tanpa alas kaki, menuju batu karang yang gak bisa diinjak manusia biasa. Citra gemetar. Terus kamu dibawa balik, tapi cuma ragamu, setengah jiwamu masih ditahan di sana. Itu kenapa kamu masih bau melati sampai sekarang. Setelah insiden mimpi itu dan kejadian tubuhnya basah penuh pasir, Citra dibawa ke salah satu ruangan tua di belakang hotel oleh pria tua berpakaian seperti dukun yang ternyata adalah juru kunci pantai selatan bagian timur, namanya Pak Badrun. Orangnya kecil, kurus, suaranya pelan, tapi tiap kali dia bicara, ruangan terasa sunyi. Mbak Citra, penjenengan ini sudah disentuh, sudah ditandai, dan kalau nggak segera dikembalikan, ya bisa-bisa Mbak dibawa beneran. Citra bingung, dibawa siapa? Pak Badrun nggak jawab, dia cuma buka gulungan kain dari tasnya, di dalamnya ada kelapa hijau setengah, kembang setaman, air laut dalam botol kaca, dan seutas rambut panjang berwarna hitam kehijauan. Ini rambut dari penunggu laut yang dulu pernah narik orang juga. Kamu bukan yang pertama Mbak. Citra mau muntah guys, tapi dia nggak punya pilihan ya. Dia udah nggak bisa pulang sendiri, HP-nya nggak bisa nyambung, nggak ada kendaraan lewat, dan setiap dia coba keluar dari gerbang hotel, tubuhnya gemetaran hebat. Kayak ada sesuatu yang di dalamnya berontak, kayak lautnya memanggil. Malam itu, jam 12 teng ritual dimulai.
Citra duduk bersila di dalam lingkaran garam, matanya ditutup kain putih, di depannya ada baskom berisi air garam dan bunga. Pak Badrun membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Tangannya bergetar, suaranya naik turun, semakin lama ruangan makin dingin dan tiba-tiba lampu mati, gelap total. Dari luar ruangan terdengar suara ombak, padahal ruangan itu tertutup dan jauh dari pantai. Lalu terdengar bisikan, tapi bukan suara Pak Badrun. "Kamu milikku, jangan pulangkan dia. Dia sudah diundang." Lampu kembali menyala. Citra membuka penutup matanya dan melihat air dalam baskom berubah warna dari bening jadi kehijauan. Dan di dalam air itu ada mata kecil mengambang, mata manusia. Pak Badrun langsung berdiri, napasnya berat, gagal. Dia keras kepala yang dari sana nggak mau ngelepas kamu. Citra histeris, tapi tiba-tiba tubuhnya berat lagi. Kakinya mulai kebas, matanya buram, dia jatuh ke lantai. Dan saat terbangun beberapa jam kemudian, dia udah ada di kamar 203 lagi. Dan yang paling bikin panik, seluruh cermin di kamar itu ditutup kain putih semuanya. Bahkan cermin kecil di kamar mandi, di atas meja ada catatan tulisan tangan. "Jangan buka kain penutup cermin, apapun yang kamu lihat nanti, itu bukan kamu." Citra makin gak kuat, tapi kali ini dia coba keluar kamar, gagang pintunya hangat, terbakar seolah memintanya untuk tetap ada di dalam. Dia gak tidur malam itu guys, cuma duduk di pojokan peluk lutut sambil nunggu pagi. Tapi pagi gak pernah terasa normal lagi ya buatnya. Saat cahaya mulai masuk dari jendela, dia memberanikan diri buka sedikit penutup cermin. Dan refleksinya duduk di ranjang, bukan di pojok. Pakai gaun hijab, rambut terurai, dan senyumnya bukan senyum manusia. Pagi itu setelah malam penuh teror, Citra memberanikan diri untuk turun lagi ya ke lobi. Dia udah nggak tahan, nggak peduli dengan sinyal, nggak peduli lagi dengan ritual. Yang dia tahu, dia harus keluar dari tempat itu hari itu juga. Begitu sampai di resepsionis, dia ketemu Pak Badrun lagi. Kali ini dia nggak sendirian guys. Ada seorang wanita tua berkebaya coklat berambut putih di sanggul yang menatap Citra dengan tatapan iba, tapi juga takut. "Namamu Citra ya?" tanya si ibu. Citra mengangguk. "Kamar 203. Citra lagi-lagi mengangguk, tapi kali ini mulai curiga. "Sudah berapa malam kamu di sana?" "2," jawabnya. Ibu itu langsung meremas tangan Citra. "Anakku, kamu harus tahu satu hal. Kamar 203 seharusnya tidak boleh dipakai lagi. Kami sudah segel bertahun-tahun lalu, tapi beberapa staf baru mereka nggak tahu sejarahnya." Citra melongo. Maksudnya, si ibu akhirnya duduk dan bercerita. Tahun 1997, ada perempuan muda asal Jakarta, juga berusia 20-an, yang menginap sendirian di kamar 203. Mau cari inspirasi, nulis skripsi tentang mitos pantai selatan. Hari pertamanya biasa. Hari kedua dia bilang ke resepsionis, "Saya mimpi bertemu perempuan berbaju hijau. Dia ngajak saya pulang." Hari ketiga, perempuan itu hilang. Kamarnya terkunci dari dalam, tapi nggak ada yang ada di dalam. Semua barangnya masih di kamar, dompet, KTP, sepatu, semua. Dan sampai sekarang dia nggak pernah ditemukan. Polisi menyimpulkan dia nekat nyebur ke laut, tapi nggak ada jejak, nggak ada mayat. Yang anehnya, hari itu ombak lagi surut total, nggak mungkin ada korban terseret. Warga percaya dia diambil. Selain insiden itu, kamar 203 disegel, pernah dibuka sekali di tahun 2008 untuk tamu asal Solo, dan dia juga hilang. Sama persis, mimpi ketemu perempuan berkebaya hijau, hari ketiganya hilang tanpa jejak. Dan sekarang Citra, tamu ketiga di kamar 203, 3 kali pola yang sama. Citra gemetar tapi dia masih bingung. "Tapi kenapa saya bisa check-in? Kenapa nggak dikasih tahu dari awal?" Pak Badrun menjawab pelan, "Karena kamu memang nggak datang sendiri.
Citra menatap tajam. Maksudnya? Pak Badrun buka map tua berisi data tamu hotel, guys. Buku besar dengan tulisan tangan, daftar nama penginap dari dekade ke dekade. Dia buka lembar tahun 1997. Ada nama Tari A. Rahayu, kamar 203. Check-in 15 November. Pak Badrun membuka lagi ke halaman baru. Tahun 2023. Ada nama Citra P. Kamar 203. Check-in 17. Dan di bawahnya ada satu baris tulisan lain dengan tinta yang lebih samar. Tari A. Rahayu, kamar 203, check out 18 Mei 2023. Citra membatu. Itu kan tanggal saya datang. Pak Badrun hanya mengangguk. Kadang yang datang duluan baru bisa pergi, setelah yang baru sudah mengganti tempatnya. Setelah lihat catatan nama Tari yang check out di hari yang sama saat Citra check in, semua bagian cerita mulai menyatu seperti sebuah puzzle yang mengerikan, guys. Citra terdiam, pikirannya kosong, tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan bahkan. Dan saat dia lihat ke pantulan kaca jendela, wajahnya sendiri nggak kelihatan seperti wajahnya lagi. Kulitnya lebih pucat, bibirnya lebih biru, matanya lebih teduh, terlalu teduh. Dia bilang ke Pak Badrun, saya mau pulang sekarang, tapi saya nggak tahu yang pulang ini masih saya atau bukan. Pak Badrun menunduk. Ragamu akan pulang, tapi sebagian darimu sudah menetap di laut. Siang itu Citra dibawa keluar oleh tim hotel. Anehnya, jalan yang kemarin terasa nggak bisa dilewati sekarang terbuka, guys. Ojek online bisa datang, HP-nya mulai nyambung, aplikasinya jalan normal, dan semuanya seolah membiarkan dia pergi. Tapi saat dia lihat ke spion motor, pengendara sempat bilang, "Mbak, di belakang kayak ada yang ikut duduk, tapi saya nggak berani noleh ya." Citra cuma diem, dia tahu. Dia nggak bener-bener sendirian. Seminggu kemudian, dia kirim email ya ke Kerok. Judul subjeknya cuma "Aku udah pulang tapi nggak semuanya ikut pulang". Isinya adalah seluruh cerita ini, guys. Ditulis tanpa gaya lebay, datar, tapi mengerikannya kerasa nyata banget. Dan di akhir cerita, dia tulis satu paragraf terakhir. "Aku sekarang susah tidur, Refti, karena setiap malam aku mimpi duduk di atas karang, pakai kebaya hijau, rambutku panjang banget. Ada perempuan yang sisir rambutku, rambutnya bau laut dan juga melati. Dan dia bilang, 'Bagus, sekarang giliranku istirahat, kamu gantian jaga.'" Sejak saat itu nggak ada lagi kabar dari Citra, guys. Nomor yang dia kasih udah nggak aktif. Emailnya juga nggak pernah bales, kayak udah nggak aktif lagi. Jadi semoga kalau Mbak Citra dengar cerita ini, dengar episode kali ini, dan bisa update kabar terbaru, aku bakal senang banget. Dan yang pasti kita sama-sama doain ya, guys. Semoga Mbak Citra ini selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Guys, dari semua cerita horor yang pernah aku bawain di Kerok, ini adalah salah satu cerita yang bikin aku diem ya, guys ya. Nggak bisa komentar banyak, karena ini bukan sekedar cerita hantu, ini tuh sebuah undangan dari tempat yang nggak bisa kita lawan, dari sosok yang nggak minta untuk dipuja, tapi juga nggak boleh dilupakan. Pantai Selatan. Di balik sunset yang cantik, ombak yang megah, pasir putih yang lembut, ada sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kuat, dan lebih jauh dalam dan kelam. Mereka bilang jangan pakai baju berwarna hijau kalau ke sana. Tapi faktanya, nggak peduli kamu pakai warna apa. Kalau kamu datang dengan hati yang kosong, kamu udah cukup untuk dipanggil, guys. Dan yang paling serem adalah, kalau kamu pulang, tapi bagian dari kamu masih tertinggal di bawah ombak, atau lebih serem lagi, yang pulang bukan kamu lagi. Gimana? Masih berani buka kamar hotel sendirian di pinggir laut? Di pinggir pantai? Masih santai kalau cium bunga melati tiba-tiba numpang lewat tengah malam? Karena faktanya, guys, Laut Selatan tuh nggak pernah benar-benar tenang. Dan Nyi Roro Kidul nggak selalu nampak anggun seperti lukisan di hotel-hotel. Kadang dia cuma berdiri di pinggir balkon, manggil kamu pelan-pelan. Mau pakai baju warna apapun, mau kamu percaya ataupun enggak, kalau kamu datang dengan hati kosong dan kepala dengan penuh beban, dia bisa ngintip kamu. Ketika kamu pulang dari pantai dan kamu ngerasa hidupmu mulai nggak bener, mimpi aneh, dan suka nyium bau bunga yang nggak ada di sekitarnya, nggak tahu ada di mana sumbernya, coba cek deh, guys. Bener nggak sih? Kamu yang pulang itu masih kamu?
Oke, terima kasih buat kalian yang udah tonton ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor kayak gini. Aku Raffi Beatrice pamit undur diri dulu hari ini. See you, bye-bye. Mwah.